Clarissa Yulianti dari pemakalah pertama akan memaparkan pengertian tentang ilmu semantik. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu semantik. Semantik dalam bahasa Arab disebut juga dengan ilmu al-dalalah. Semantik sendiri berasal dari bahasa Yunani, sema yang berbentuk nomina yang diartikan sebagai tanda atau lambang, dan semaino yang berbentuk verba yang diartikan sebagai sesuatu yang menandai atau sesuatu yang melambangkan. Tanda atau lambang tersebut yang dimaksud yaitu cabang linguistik yang berupa komponen atau sesuatu yang mengartikan dan sesuatu yang diartikan. Sesuatu yang mengartikan di sini berupa bunyi-bunyi bahasa. Semantik merupakan salah satu dari tataran bahasa meliputi fonologi, tata bahasa, morfologi, sintaksis, dan semantik sendiri. Semantik di sini diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang makna, yang membicarakan tentang makna, mengapa terjadinya suatu makna, bagaimana perkembangannya, dan bagaimana asal mula adanya suatu makna. Dalam bahasa Arab disebut juga dengan ilmu al-dalalah. Ilmu sendiri diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan dalalah diartikan sebagai penunjukan atau makna. Jadi, ilmu al-dalalah atau ilmu semantik yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang makna. Secara terminologis, ilmu al-dalalah atau semantik yaitu salah satu cabang linguistik atau ilmu al-lughah yang berdiri sendiri yang membahas tentang suatu makna baik pada tataran mufradat atau kosakata dan pada tataran tarkib atau struktur. Di sini Ahmad Muchtar Umar mendefinisikan semantik sebagai berikut. Huwa alladzi yadrusu al-makna auda likal far'i minal ilmu al-lughah yatana walu dirasatul makna auda likal far'i alladzi yadrusu asyurutul wajib tawafaroha fir ramzi hatta yakuna qadiron ala hamlil makna. Ilmu semantik yaitu kajian tentang makna atau ilmu yang membahas tentang makna, atau cabang linguistik yang mengkaji tentang teori makna, atau cabang linguistik yang mengaji tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengungkapkan lambang-lambang bunyi sehingga mempunyai suatu makna. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan dan ruang lingkup kajian semantik. Para pemikir atau filsuf Yunani sejak dulu sudah mengkaji dan mendiskusikan isu-isu yang dapat dikategorikan sebagai embryo semantik. Studi semantik pada saat itu dapat dijadikan sebagai barometer kemajuan berpikir seseorang. Semantik sebagai subdisiplin linguistik muncul pada abad ke-19. Seorang pakar klasik Jerman yang bernama Reisig mengemukakan pendapatnya tentang tata bahasa, yaitu ada 3 bagian utama. Yang pertama ada semasiologi atau ilmu tentang tanda, sintaksis, studi tentang kalimat, etimologi, studi tentang asal-usul kata, gabungan dengan perubahan bentuk maupun makna. Kemudian Reisig berpandangan ada 3 fase semantik. Yang pertama yaitu disebut dengan fase the underground period of semantics. Kemudian yang kedua ditandai dengan muncul buku karya Michael Brill, yaitu semantik lebih banyak berkaitan dengan unsur-unsur di luar bahasa itu sendiri. Misalnya bentuk perubahan makna, latar belakang perubahan makna, hubungan perubahan makna dengan logika, psikologi maupun kriteria lainnya. Kemudian fase ketiga yaitu pada abad ke-20 dengan ditandai munculnya buku berjudul Meaning and Change of Meaning with Special Reference to the English Language karya Gustav Stern. Kemudian sebelum itu pada tahun 1916 Ferdinand de Saussure yang sering disebut dengan Bapak Linguistik Modern telah menulis buku Cours de Linguistique Générale. Dia berpendapat bahwa
Dia berpendapat bahwa studi linguistik harus difokuskan pada keberadaan bahasa itu pada waktu tertentu. Dengan demikian, studi bahasa yang dilaksanakan haruslah menggunakan pendekatan sinkronis atau studi yang bersifat deskriptif. Sementara itu, studi tentang sejarah dan perkembangan suatu bahasa adalah kajian kesejarahan yang menggunakan pendekatan diakronis. Kemudian, pandangan tersebut berimplikasi pada studi semantik yang dicirikan oleh perhatian diarahkan pada struktur kosakata. Semantik dipengaruhi oleh statistika. Studi semantik telah diarahkan pada bahasa tertentu dan tidak bersifat umum lagi. Kemudian, ruang lingkup kajian semantik yang pertama ada aldal atau petunjuk pemakna lafaz, yaitu nilai bunyi atau akustik. Yang kedua ada al-madlul yang ditunjuk di makna, adalah ide isi pikiran. Di antara keduanya menghendaki adanya 3 syarat. Yang pertama, hubungan linguistik itu harus menunjukkan makna. Yang kedua, hubungan itu digunakan dalam masyarakat linguistik yang memahaminya. Yang ketiga, hubungan itu merujuk kepada sebuah sistem tanda atau simbol linguistik. Dan yang ketiga ada perkembangan makna, hubungan simbolik antara keduanya, seperti refleksi sosial dan pemikiran. Baik, di atas tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian, sejarah, serta ruang lingkup dari semantik. Nah, untuk jenis-jenis semantik sendiri itu dibagi menjadi 8. Di antaranya yang pertama yaitu ada semantik behavioris, ada semantik deskriptif, semantik generatif, semantik gramatikal, kemudian ada semantik leksikal, dan yang keenam ada semantik historis, kemudian ada semantik logika, dan yang terakhir ada semantik struktural. Nah, itulah tadi jenis-jenis dari semantik. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Laila Alfi Syahriani, sa'astamir minal mutahaddisah as-sabiqah. Tayyib, indaha syarqul ma'na wa tarih wa nitaqid dalalat. Tanqasimu anwa'ud dalalat ila samaniyah. Bainahum al-ula dalalatus sulukiyah. Bana'an 'ala rasmi tahtiti yakunul ma'na في نطاق بين التحفيز والاستجابة وبين الحافز والإجابة. يتم تحديد المعنى من خلال المواقف مما يتم تحديده بواسطة البيئة. لذلك لا يمكن فهم المعنى إلا إذا كانت هناك البيانات يمكن ملاقطتها موجودة في بيئة التجرية البشرية. المثال: أمي تغذي طفل. والثانية دلالة الوصفية، هي دراسة دلالية تظهر على وجه التحديد المعنى الحالي. والثالثة دلالة التوليد. مفاهيم المعروفة في هذه المدرسة هي الكفاءة، أي قدرة أو معرفة لغة المفهومة في الاتصال. ثم هيكل الخارجي، أي عناصر اللغة في شكل الكلمات أو جمل سبر. ثم بنية الداخلية، أي معنى الموجود في هيكل الخارجي. والرابعة دلالة النحوية. دلالة النحوية هي دراسة متزامنة تختبر على وجه التحديد المعنى الفردي في وحدات الجملة. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan tentang jenis-jenis semantik. Yang selanjutnya yaitu semantik leksikal. Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Contohnya di dalam kamus.
Lah, makna setiap kata di dalam kamus itu semuanya diuraikan. Jadi, semantik leksikal memperhatikan makna yang terdapat di dalam kalimat kata sebagai satuan mandiri. Yang selanjutnya yaitu semantik historis. Semantik historis adalah studi semantik yang mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu. Asal-usul kata menjadi bagian studi etimologi, dan semantik ini membandingkan kata-kata berdasarkan periode atau antara kata pada masa tertentu dengan kata yang pada bahasa lain. Contohnya dalam bahasa Indonesia yaitu ada kata padi, dan di dalam bahasa Jawa ada kata pari. Fonem D dan R berkorespondensi. Ya, untuk yang selanjutnya semantik logika. Cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep-konsep dan notasi simbolik dalam analisis. Bahasa semantik logika mengkaji sistem makna yang dilihat dari logika, seperti yang berlaku dalam matematika, yang mana mengacu kepada kata pengkajian makna atau penafsiran ajaran. Lah, di dalam semantik logika ini dibahas makna proporsi yang dibedakan dengan kalimat. Sebab kalimat yang berbeda dalam bahasa yang sama dapat diujarkan dalam proporsi yang sama. Sebaliknya, sebuah kalimat yang diujarkan dalam 2 atau lebih proporsi boleh benar, boleh juga salah, dan lambang disebut sebagai variabel proporsional dalam semantik logika. Untuk yang terakhir yaitu semantik struktural, yang mana para penganut strukturalisme berpendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik yang terdiri dari satuan-satuan yang disebut struktur, dan struktur ini terjemah dalam beberapa unsur berupa fonem, morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana yang membaginya menjadi kajian fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Mungkin pemaparan cukup itu dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Yang pertama, linguistik adalah kajian tentang makna atau ilmu yang membahas tentang makna, atau cabang linguistik yang membahas tentang teori makna, atau cabang linguistik yang mengkaji syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengungkap lambang